salam semuanya. Selamat malam kalian semuanya. Shalom, selamat Ya, malam. salam juga untuk Ibu Rina Solihin. Ya, kalau saya melihat nih Bu ya, ini Betul. kalimat kenapa Yesus itu memakai kalimat perumpamaan-perumpamaan. Karena kalau memakai Perumpamaan. perumpamaan itu akan mengarah kepada hal apapun, tetapi dari satu kalimat saja itu sudah menggoyak semua semua Jelas, artinya masalah ya, masalah dalam memperjelas. konteks Betul. ini gitu ya kan. Nah, kalau saya melihat Mm-mm. ya ini bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi ini bisa dikatakan untuk orang saudara Ke kita semua Muslim orang. juga. Nah, gitu loh. Betul. Jadi luar Ya, biasa yang disebut firman Tuhan itu bukan perkataan bunuhlah mereka loh. Kalau sudah perkataan bunuhlah mereka, udah gitu nggak ada konteks perumpamaan dan lain sebagainya. Lalu kita rubah, oh bukan begitu, oh bukan begini. Kalau kita kan sudah lihat nih ya, setiap iya, setiap Alkitab itu di atasnya sudah ada judul gitu kan. Itu artinya perikopnya iya ada seperti itu kan perikopnya. gitu kan. Ya, Nah, artinya jadi kita kita sesuai konteks apa yang dibicarakan. memaknai, ya kita memaknai firman Tuhan itu dalam konteks Alkitab sendiri, bukan berdasarkan prediksi kita ya. Terus mungkin perkiraan-perkiraan ya, mungkin begini maksudnya, mungkin begini, bukan. Harus berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri. Nggak boleh keluar dari konteks. Ini Begitu. Yesus nih ngomong nih secara perumpamaan tapi ngenaknya gini loh. Kalau misalnya kamu Hmm, beli baju baru, jangan justru iya. yang baju baru kamu itu disobek untuk nambal yang baju yang Tambal lama, baju tua. ya kan? Nah, ini baju yang udah rapuh kalau ditambah ya lebih parah kan ini artinya kan kebodohan. Parah. Nah, Bodoh. bicara Ya. tentang kebodohan, Uh-uh. pemikiran, pemahaman orang yang bodoh, sebenarnya ini kalimat ini nih sebenarnya mengarah ke situ, tetapi luar biasa namanya firman nggak pakai bodoh Berbiasa. aja kita Iya, ngerti. Nah, itu betul. luar Benar. biasa. Jelas Oke, kok di lanjut sini. Ibu. Ya. Oke, Ya, ajar. lanjut. Mungkin kita buka ini pertanyaan atau apa, Oh, boleh, boleh. Fatima? Saya, Ya. saya buka Mungkin linknya Bu ada ya. teman-teman Buka yang link ya. mau bertanya atau memberikan pandangan, mengkritik juga boleh, silahkan ya. Tapi dengan yang sopan, cara sopan ya. Jangan Ya, untuk memaki-maki pakai. teman-teman, ya, untuk teman-teman kalau mau yang mau tambahin masukan dan lain sebagainya atau mungkin ada yang bertanya silakan. Saya beri waktu masih sampai jam 9 ya Bu ya, sampai jam 9 ya. Ya, Kita sudahi. masih ada waktu. Jadi kalau kalau ada yang mau masuk silakan. Kalau nggak ada yang masuk ya kita ngobrol biasa saja. Iya. Saya sebenarnya bener jujur lagi sedih banget ini saya, sedih. Memang suaranya nggak Kenapa? bisa. Suara saya nggak jelas kan? Sekarang udah mulai loh, udah mulai agak jelas. Oh begitu. Apa harus panas dulu gitu Udah ya? lumayan Fatima. Lumayan sekarang, lumayan. Oh, iya. Gini Bu, Mm-mm. kalau saya melihat ya, ciri-ciri tentang apa namanya OSWT itu bukanlah eh, YHWH, Elohim kita ya. Itu adalah Ya, menurut saya ini sudah jelas-jelas kita lihat dari pertama tadi kan sudah dilihat sudah dikasih tahu dari karakter ya Bu ya. Dari karakter Ibu sudah ya berikan bahwa karakter. Tuhan ya Tuhan yang dalam perjanjian lama itu berjanji dia sebagai juru selamat harus menyatakan diri. Lalu di Keluaran 6 ayat 2 mengatakan dia harus menyatakan namanya. Dan Ya, Allah Abraham, Ishak sebagai dan Yakub penebus itu dan juru selamat. menampakkan Penebus. diri. Ya, mana? Ya, arti menampakkan diri ini juga Ya, macam-macam cara menampakkan penampakannya. diri. Itu terserah Tuhan. Tetapi untuk mengenai Ya, menyatakan namanya memang ya, belum. Ya, karena gini loh, Tuhan kita tuh tahu ya, porsinya manusia. Udah tahu di apa namanya ketika di Gunung Sinai itu Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel itu hampir hangus. Maka dia minta Musa sendiri saja yang diberi kelebihan sama Tuhan kan gitu kan. Makanya disebut nabi kan gitu. mm-mm. Nah, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan itu bahwa manusia tidak sanggup, ya dia dengan caranya dia untuk menampakkan diri kan gitu. Tetapi untuk Ya, menyatakan namanya dia harus
menyatakan namanya karena dia ada macam ya Bu ya tujuan ketika datang ke surga. Pertama, dia menyatakan namanya. Dia menggenapi janjinya sebagai juru selamat. Dan ketiga, dia harus memberikan teladan kepada manusia pengajaran atau firman hidup yang memberikan Iya, apa namanya pengikutnya itu jalannya lurus. contoh contoh Iya, jadi menjadi jadi apa? Contoh manusia itu menyembah kepada Tuhan itu seperti apa gitu loh. ya Nah, makanya diajarkan hidup doa Bapa manusia itu seperti apa kami. harusnya. Mm-mm. Betul. Lalu bagaimana Betul. ketika dia supaya dunia itu bisa damai? Kalau dunia bisa berdamai, maka dia mengutus para muridnya untuk menjadi muridnya itu apa? Supaya bisa mengikuti pengajarannya. Dia adalah raja damai. Sekarang bayangin Bu ya, kalau misalkan Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, damai nggak? Kalau ada orang jahat, Damai, jangan membalas pasti damai. jahat, pasti damai. Misalkan gini, makanya kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan pemerintah adalah wakil Tuhan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tetapi kalau wakil rakyat tidak melaksanakan dengan roh takut akan Tuhan, itulah yang nantinya akan dimintain pertanggungjawaban sama Tuhan. Dikarenakan apa? Misalkan ya, ada penjahat, dia ngebunuh, dia melakukan apa ancaman dan lain sebagainya, langsung ciduk. Itu nggak usah pakai tawar-tawar, itu nggak usah pakai apa yang namanya mesti harus ini dengan jasa dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar yang membahayakan dari pemerintah yang harus bisa memberikan rasa kenyamanan. Jadi masyarakatnya nggak main hakim sendiri kalau ada pengajaran Yesus. Tetapi kalau ada pengajaran Fatima, Yesus itu Fatima, ya, tapi ada yang ngomong gini, katanya Yesus membawa damai. Enggak ah, Yesus ada aja bilang gini, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Nah, aku maha nah tah. itu udah tahu dibilang Yesus itu kalau datang, dia kalau bicara selalu pakai perumpamaan. Tadi tadi seperti pakai secari kain ya, lalu dengan perumpamaan-perumpamaan dengan domba, perumpamaan-perumpamaan serigala, perumpamaan anjing. Kan kita juga pakai istilah Bu, istilah serigala berbulu domba juga kita suka pakai kan. Nah, itu artinya menggambarkan orang yang munafik, tetapi kita tidak bicara secara langsung ngomong munafik. Nah, itulah yang Iya, dilakukan oleh Yesus. Dia ngomong bicara pedang. Ya, kalau kita lihat konteksnya di bawahnya ternyata apa? Karena misalnya kayak Bu Rina atau saya, ketika mengikut Yesus, kalau misalnya orang tua bilang jangan, kamu nggak boleh. Sekarang pilih, kamu mau pilih ikut ibu, apa pilih ikut Yesus, apa pilih kafir misalkan. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu lebih mencintai orang tua kamu, ya kan, berarti kamu tidak layak bagiku. Katanya Yesus begitu kan. Nah artinya mau nggak mau kita dilema nggak Bu? Ya nggak Bu? iya. Dilema Nah, akhirnya kita jadi mengambil jadi ini keputusan untuk pedang pedang yang dimaksud di situ oleh Tuhan Yesus dalam konteks pertentangan. itu bukan pedang samurai, tapi pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tuh, pedang roh, ya kan? Bu, Jadi bukan pedang kayak anak untuk kecil ya nebas Bu pala ya. orang, bukan nebas Kayak pala anak kecil ya orang. Bu ya, dikasih tahu ya. Ya Bu Rina ya. Iya, ah, Jadi mereka itu seperti anak kecil iya, harus dikasih nggak tahu. ngerti, Padahal ya konteksnya, kan? makanya makanya Mm-mm. kenapa saya sering ngomong sama kalian. Kalian itu kalau misalnya mau mau mendebat Alkitab, kuatkan mental dulu. Sudah berani belum baca Alkitab secara keseluruhan? Kalau sudah baca secara keseluruhan, loh, kok tiba-tiba dari begini, giliran yang nggak sesuai dibilang katanya ayat palsu, ayat sisipan, itu namanya pecundang. Ya kan gitu. Mm-mm. Giliran kita Iya. comot ayat mereka, oh enggak begitu, oh enggak begini. Padahal kalimatnya seperti itu. Kalau bicara tentang konteks ya, dari kemana-mana nggak pernah nyambung. Ya kan? Gitu loh. Gitu Iya. loh. Baca Makanya baca gimana ya? Alkitab ini, iya Fatimah, dari pengalaman Hmm, ya, pengalaman kita nih. Kalau kita membaca Alkitab itu terang benderang begitu, nggak ada yang bikin bingung, nggak ada. Karena jelas nggak sekali ada. ya, Jelas. jelas sekali gitu. Nggak ada yang bisa multi tafsir, nggak ada. Ya, mungkin Nggak ini juga ada. ya berkat ini tuntunan dari Roh Kudus ya, bisa jadi kan. Jadi Betul. memang kita
diberikan apa pemahaman yang benar gitu waktu membaca firman Tuhan itu. Nggak ada yang bikin bingung gitu. Kayak Ya, itu mereka bingung. Ada istilah kata begini, mereka punya mata namun tidak bisa melihat, punya Punya telinga namun telinga namun mereka tidak tidak bisa mendengar. mendengar. Iya, Padahal iya. ya, media itu sudah tiap hari kita sudah memberikan secara terbuka, ya Alkitab itu dibuka di mana saja, ya kan? Nah begitu sebaliknya Bu, sebaliknya Iya, kita mau berusaha membaca kitab mereka seperti yang tadi saya share, ya kan? Nah iya. kemudian ada kalimat yang mengatakan bunuhlah mereka, perangilah mereka. Kalau kita nggak sama mereka bilang, oh bukan begitu, itu sudah nggak berlaku. Nah setiap kali ada ayat yang tidak sesuai dengan ininya mereka, mereka katakan itu sudah tidak berlaku. Kalau begitu yang lain juga bisa dikatakan tidak berlaku semua, kan gitu. Kenapa hanya itu yang Kalau tidak berlaku, gini yang lain Fatima, berlaku? nah sebenarnya nggak bisa hanya bicara, oh itu sudah tidak berlaku. Nggak bisa begitu. Harus ada dulu pembatalannya, ayat pembatalannya, ya kan? Iya, Nah, seperti iya di dong. ini di Perjanjian lama kita kan diundang dibilang, gitu ya. nah, harus ada ayat pembatalannya gitu. Kalau di undang-undang itu apa namanya ya? Amandemennya, ya harus ada pasal untuk amandemennya gitu. Bahwa ini nggak berlaku lagi. Hmm. Yang berlaku sekarang Iya ini gitu. Di dong. Alkitab pun sama, di Alkitab pun sama. Eh, misalnya kita lihat yang dikatakan Tuhan Yesus tentang zina gitu ya. Kepadamu dikatakan jangan berzina, gitu kan? Ya, itu kan di Perjanjian Lama dikatakan di salah satunya dari hukum Taurat jangan berzina, benar nggak? Jangan berzina. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, ya, kalau engkau memandang perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hati, di dalam hatimu. Nah, berarti kan ada kutipan dulu dari ayat yang disempurnakan itu, gitu, atau yang dibatalkan itu, begitu kan? Ya, kamu mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau engkau memandang perempuan dan menginginkannya, maka engkau sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Kan jelas. Amandemennya kan jelas, amandemennya jelas gitu loh. Nah, kalau jangan Iya. membunuh mana amandemennya? Mana? Gitu. Ya, benar nggak? Jadi nggak Betul, bisa betul ngomong, sekali. ini udah nggak berlaku, nggak bisa. Mana ayat pembatalnya mana? Gitu loh, harus ada. Selama itu nggak ada ayat pembatal ya masih berlaku. Makanya Ya. banyak orang masih Ini, melakukan itu kan. ini ada yang bertanya, Bu. Ada yang bertanya. Ya, apa tuh? Ya. Jadi di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku Kepadanya lah berkenan. aku berkenan. Oke. Ya. Kalau saya Apa jawab yang sedikit ya, ditanyakan? jawab sedikit. Nah, Yang ini kan dia ditanyakan apa? hanya menanyakan ini, bingung kalau Yesus Tuhan, Oh, kenapa kok ada suara dari langit dan lain sebagainya lalu mana inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Nah inilah saya ya. bertanya dulu, Anda percaya nggak Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia? Kalau sudah pernah firman itu datang ke dunia menjadi manusia, pasti udah nggak mustahil. Nah, pandangan orang Islam ya, ketika Yesus itu ada di depan saya di sini, itu sudah nggak ada di Arab sana, gitu loh. Itulah yang dia ukur ketuhanannya dia selama ini. Allahnya dia tuh diukur selalu nangkring di atas arasi, ya kan? Artinya apa? Nggak bisa apa namanya peduli. Mau kamu apa namanya mau dosa kayak mau jatuh bodoh amat. Oh iya ya sudah diampuni dosamu. Itu kan kata-kata dia sendiri. Orang imajinasi orang sendiri itu yang lagi sholat. Tuhannya dia nggak pernah kok mengampuni dosa manusia. Sejak kapan dia ngomong mengampuni dosa manusia? Kan gitu kan? Oh nggak bisa begitu Fatimah. Anda nggak bisa memahami seperti itu loh. Sama. Kamu memahami kitab saya dengan cara kamu sendiri masalahnya. Kan gitu. Ya saya juga bisa memberikan apa namanya pemahaman saya terhadap kitab kamu kan gitu.
Kalau misalnya mau fair-fairan, walaupun kita tahu bahwa Al-Quran katanya, ya dia diturunkan melalui Jibril sekalipun, walaupun secara nurani dan akal sehat kami bertanya, apakah betul Muhammad ini dijumpai oleh malaikat Jibril? Kan gitu, ya kan? Sedangkan malaikat Jibril, kalau kita lihat ciri-cirinya saja di dalam Alkitab, dia tidak menakutkan, ya kan? Justru dia ketika datang juga mengatakan jangan takut. Dan orang yang dijumpai malaikat dia damai. Nah ini kebalikan, ketakutan, ya kan? Setelah ketakutan turun wahyu gubrak, orang nggak bisa baca maksa, ya kan? Nah ini sebenarnya secara nalar logika kami bertanya, ya apakah betul itu malaikat Jibril? Nah itu kan kita kami hanya mengajak supaya kalian bisa berpikir. Kalau saya dulu juga seperti itu. Pokoknya ya seperti ini ya seperti ini, nggak usah dipertanyakan. Tetapi ketika saya sudah mempelajari sejarah, ya, oh iya ya. Sekarang logika saya, orang Israel ya tadi saya membuat analogi seperti yang tadi saya katakan, yang punya rumah Ibu Rina, otomatis Ibu Rina yang tahu isi dalaman rumah, bukan tetangga ibu kan gitu. Nah ini yang saya bingung, tetangga ibu bingung. Saya tadi mimpi, saya tadi ketemu malaikat mengatakan ibu menyimpan emas di kulkas misalkan. Ternyata enggak. Loh, artinya ini bahaya, harus dikoreksi. Ini jangan-jangan malaikat yang menyesatkan. Hanya iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Kan begitu seharusnya. Nah, sekarang gini, keduanya, saya membuat perumpamaan sekaligus analogi ya. Saya membuat perumpamaan lagi, contoh begini. Kalau Muhammad itu seorang yang buta huruf, nah karena yang disebut apa namanya nih, buta huruf itu namanya apa Bu? Umi ya, Umi itu Yang ada dua Umi, pengertian. Umi, Ya, buta huruf. itu dua pengertian, betul. Ada dua pengertian. Ustadz yang satu mengatakan, oh tidak, Muhammad tidak buta huruf, tetapi dia hanya tidak mengetahui kitab terdahulu. Nah ini katanya Somad, ya. Somad bilang itu kebanyakan di pesantren, sebagian pesantren tertentu, memang mengajarkan Muhammad tidak buta huruf, tetapi dia hanya tidak mengetahui kitab terdahulu. Kalau dia mengetahui kitab terdahulu, otomatis secara logikanya Muhammad hanya meniru dari kitab terdahulu. Lalu kemudian dari kedua imam lagi yang mengatakan Muhammad ini buta huruf dan juga tidak mengetahui kitab terdahulu. Maka sebabnya Al-Quran disebut mujizat. Nah ini dua persepsi atau dua penafsiran dalam mereka ini, saya katakan kedua-duanya akan menjadi masalah besar buat pemikiran saya. Saya utarakan salah satu pemikiran yang salah. Kalau seandainya Muhammad memang betul dia adalah seorang yang buta huruf, lalu kemudian dia juga tidak mengetahui kitab terdahulu, saya rasa dia adalah orang yang paling mudah ditipu oleh kuasa kegelapan. Karena Alkitab mengatakan begini, ujilah setiap roh. Jadi bukan setiap roh datang untuk bunuhlah anakmu, suruh bunuh, nggak bisa. Penggalah kepala anakmu, nggak bisa. Harus diteliti dulu, ini benar-benar dari Tuhan, apa dari iblis. Kan begitu. Kan banyak ya nggak Bu? Ada kejadian di Iya, pemberitaan ya betul. di mana waktu itu di Iya. Ciamis apa di mana? Apa seorang ayah tiba-tiba menggorok leher kepala anaknya Banyak dikarenakan dia kejadiannya banyak. nah Sering-sering. itu makanya sebenarnya gitu loh salah satu contoh orang-orang yang ditipu iblis itu pertama dia tidak pernah memahami Alkitab lalu orang itu ketika mendapatkan tahu nggak sebenarnya Yesus itu nggak disalib nah karena dia nggak ngerti kitab terdahulu ya udah percaya saja kan gitu. Nah, saya bisa mengungkapkan analogi bahan pemikiran tuh saya banyak sebenarnya untuk hal ini, ya itu banyak sebenarnya. Tapi nanti mereka pasti akan marah-marah bawaannya, ya kan? Ya, tapi kalau kalau saya mau utarakan secara jujur, ya dari pemahaman saya, buah pemikiran saya,
pasti mereka akan merasa berpikir bahwa saya menista mereka. Lalu kedua pandangan saya, seandainya kalau Muhammad ini buta huruf, tetapi dia tidak dia tidak buta huruf, tetapi dia bisa menulis dan membaca, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Quran itu sendiri adalah bisa karangan dari mereka sendiri, karangan dari orang-orang tersebut, orang yang saya katakan yang ikut bagian di dalam penulisan itu. Maka tidak heran kenapa sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang ditulis itu hampir mirip tetapi tidak sama. Nah, beda versi, beda versi. Betul. Saya mempelajari tentang Maryam. Sejarah Maryam, sejarah turunan Daud itu kan. Nah, jadi di situ tuh berbeda, Ibu. Walaupun ada sedikit pemahaman, memang silsilah dari Maryam ini itu sama-sama memiliki silsilah Harun, tetapi kan Al-Qur'an itu mengatakan bahwa Harun itu sebagai memang punya silsilah itu, tetapi Miriamnya itu sebagai seorang nabiah. Nah, kalau saya pelajari di Alkitab, Miriam saudaranya Harun itu memang nabiah. Coba Ibu koreksi, teliti itu di ini mereka. Itu mereka memiliki pemahaman bahwa Maryam itu adalah seorang nabiah juga. Makanya kenapa di Al-Quran itu ada surat Maryam, karena dia dianggap sebagai nabiah. Nah, kalau kita teliti di dalam Alkitab, ternyata Miriam saudara Harun itu adalah seorang nabiah yang selalu memimpin puji-pujian dan tari-tarian kepada banyak wanita. Gitu loh. Memang agak sedikit mirip, tetapi jangan-jangan yang ditulis oleh Maryam ini adalah Miriam saudaranya Harun itu. Tapi dia tidak melahirkan Yesus Kristus. Dia tidak melahirkan Yesus Kristus. Lalu tentang tokoh Isai ya. Isai itu kan bapaknya Daud, ya kan? Nah, kalau di situ bisa anaknya Maryam. Gitu loh. Jadi saya koreksi dan buat perbandingan dari Al-Qur'an dan juga Alkitab itu memberikan penjelasan yang sepertinya kok ini kayak ada orang yang entah sengaja atau memang tidak sengaja, atau memang orang itu terlalu terobsesi dengan si pembuat kitab ini yang begitu religius ya. Orang Yahudi kan gini loh Fatima, gini loh logika sehatnya ya, logika sehatnya. Kalau sama ya nggak perlu buat kitab baru gitu, tetap aja pegang Alkitab aja kalau sama, ya kan? Nah, supaya eksis ya dibuat berbeda lah, kan gitu. Bahkan diklaim sebagai yang sempurna baru bisa eksis. Iya. Kalau Alkitab gitu, itu ya, kalau kita mencari silsilahnya Yesus itu jelas. Ya, di Matius 1:4 ayat 17 ini mengatakan Alkitab mencatat ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud dan 14 keturunan dari Daud sampai ke Kristus. Gitu loh. Ini jelas. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka lebih sempurna daripada kitab-kitab, coba tunjukkan silsilahnya aja amburadul. Nah, saya mencari silsilah di dalam Quran tentang Maryam saja itu cuma hanya 4 biji Bu namanya. Ya, Zakaria sama Hana. Hana itu kan ibunya Maryam itu di situ. Jadi saudaranya tadi. Harun sama Hana itu adalah seorang ibunya. Lalu Zakaria itu punya anak namanya Yahya, tapi nggak disebutkan istrinya Zakaria. Begitu. Jadi cuma hanya istilah ini cuma segitu gitu loh. Kayak begitu aja merasa benar Bu, coba. Ya kan? Kalau Alkitab sudah jelas mengatakan di Matius 1:4 ayat 17. Di ayat 17-nya ya, di ayat 17-nya maksudnya, ya. Di Matius 1 ayat 17-nya. Kalau misalnya mau membaca secara perincinya semua ya dari ayat 1 sampai 17. Tetapi kalau
ininya di ayat 17 itu sudah finish itu. Alkitab mencatat bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, dan dari 14 keturunan juga dari Daud sampai ke Kristus. Itu jelas. Yesus. Ya, jadi garis yang disebut keturunan itu dari keturunan Abraham, Daud ke Yusuf, dan bukan dari Maria. Kalau kita kan jelas, keturunan dari Kristus itu dari Daud, bukan dari Marianya. Nah, beda dengan Quran. Quran justru diiniin dari Maria, nggak ada nama Yusuf. Nah, makanya informasi dari mana ini dia? Itu Gitu tuh kan loh. apa, kalau di Israel itu tuh kan garis keturunan ayah, ya Iya, kan? makanya Bukan garis keturunan justru ibu. itu, Mm-mm. justru itu, Bu. Kalau saya teliti-teliti ini, aduh ini kok ini orang dapat informasi dari mana sih? Dapat informasi dari katanya dari malaikat, tetapi kok informasinya berbeda dari tokohnya, kadang-kadang ada yang berbeda, gitu loh. Terus kalau enggak gini Bu, ada tokohnya sama, ceritanya yang beda. Iya, Terus sebelumnya lagi ada namanya yang berbeda, tapi ceritanya sama. Nah itu sama. lucu. Contoh Abraham, ya di situ kan Ibrahim, ya di situ Ibrahim. Iya, Katanya pernah dibakar. Nah kalau sejarah di dalam Alkitab itu kan Abednego itu dan kawan-kawannya, bukan Abednego. dibakar. Iya, Iya, lucu. Mesah, Dan itu ketukar, ya. Dan Abednego. itu ketukar. Eh, Kalau itu ketukar. Jadi ya Bu ketukar. ya, kesimpulannya, Mm-mm. kesimpulannya Al-Quran itu mencatat sejarah ada pertama satu kalau enggak tokohnya sama ceritanya beda, Nah, kalau beda. enggak tokohnya yang beda ceritanya yang Ceritanya sama, sama. lalu lalu kalau enggak ceritanya ketuker, jadi ketiga ada Eh, tiga ini, ada tiga yang mau bikin lucu. iya, iya. Nah tapi mereka merasa bahwa mereka yang benar. Nah itu lucu, saya udah Eh, ngomong sama mereka, udah gini deh, gue mau percaya sama Quran lu, yang jadi masalah lu percaya nggak sama Quran lu sendiri, masalahnya gue kasih ayat lu nggak mau, oh itu butuh tafsir ini, butuh tafsir ini, butuh tafsir ini, sedangkan ini tafsirnya beda-beda, lu mana yang mau? Contoh ya tentang perdebatan Fauzan yang saya share kemarin, ya Aisyah mm. usia begini, lalu kalah kan, kalah dalil kan mereka. Akhirnya apa? Wajar anak umur 9 tahun itu dinikahin. Ya, karena kamu nggak pernah ngalami. Kalau anakmu sendiri 9 tahun coba dinikahin sama itu sama apalagi sama kakek-kakek, sama orang muda aja ngeri, apalagi sama kakek-kakek kan gitu kan. Itu sebenarnya Fauzan itu ingin 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 apa namanya membukakan mata pikir pemikiran mereka. Apakah ajaran ini masih berlaku untuk zaman sekarang? Jangan katakan, oh itu zaman itu, loh, beda dengan zaman sekarang. Loh, kalau begitu kamu mengakui bahwa kitab kamu tidak bisa mengetahui masa depan. Ya, Iya, lalu Paulus sudah iya, memberikan katanya ini, contoh. Fatimah, standar moralnya beda katanya. Nah, Standar kalau moralnya begitu dia nggak di abad mengetahui, ke-7, standar moral di dia abad nggak mau ke-7 tahu. dengan abad 20 beda gitu loh. Standar Dia moral nggak mana mau. ada berubah-berubah. Standar moral mah sama. Dari dulu nggak boleh mencuri, hari ini juga nggak boleh mencuri. Dari dulu nggak boleh berzina, hari ini juga nggak boleh berzina. Ya kan? Hari Iya dong. dulu dibilang hormatilah ayah ibumu, sekarang juga sama, hormati ayah ibumu. Terus dulu Mau dirubah dibilang gimana jangan lagi? merebut, jangan merebut apa, jangan mengambil, jangan menginginkan milik sesamamu, baik itu istrinya, rumahnya, ladangnya, nggak boleh, gitu loh. Hari ini juga sama. Walaupun, Masa nah, jadi jangan mantunya iya, dihalalkan, ya kan? masa teman kita punya istri cantik kita mau harus ngasihin gitu ya? Kasihin istrimu ke saya gitu. Enggak bisa lah, berurusan dulu dengan yang berwajib, ya kan? Nah, dari dulu juga sama tuh. Di 10 perintah Tuhan yang ke-10 tuh, tidak boleh menginginkan milik sesamamu, termasuk istri, ya kan? Eh, sawal apa ladang dan sebagainya lah, rumah, nggak boleh. Bahkan budak, budak laki, budak perempuan, nggak boleh gitu. Nggak ada kok perubahan Diarahkan ibu, sama. diarahkan Kecuali ibu tata masih ibadah yang pakai. berubah. Kalau 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 misalnya norma-norma kemudian standar moral sama, nggak berubah. Itulah makanya Tuhan Ya, itu firmannya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, tetapi kalau ini ada ini tata ibadah yang berubah, itu biasanya dia
pakai amandemen gitu loh, ya kan? Nah, dulu Ya Bu, ini begini, ada sekarang begini, dari, gitu. halo Bu, halo Bu, Ya, halo? suara saya kecil banget ya Bu. Enggak, lumayan. Oh, ini Bisa dari kok Nito didengerin. Production, dari Ya. Nito Production. Oh, Prancis apa nih? menuju Muslim, cerdas. Cerdas. Wah, Ya, Prancis ya. Justru kasusnya beberapa waktu lalu hanya gara-gara orang membuat karikatur Nabi Musa saja dipenggal kepalanya. Padahal tuh kalian tuh orang pendatang di situ, ya kan? Ya. Terus tiba-tiba dengan menggal kepala ini karena ancaman apa karena ini kok tiba-tiba bisa mau malah menuju Islam itu bagaimana ceritanya? Kecuali ja- orang jadi dari begini dari Fatimah. Afghanistan sana, ya sebentar Bu. Orang dari Ya, Afghanistan sana kan ditampung nih sama orang-orang kafir, ya kan? ya Terus itu dia. di situ banyak orang Muslim. Jangan kamu bilang menuju Muslim. Justru itulah baiknya orang kafir. Kalian bisa Mhm. aman di negara orang kafir. Yang jadi masalah ya, negara Indonesia Pancasila saja, kita aja bikin gereja susah. Kadang-kadang belum lagi disuruh bubar lah dan lain sebagainya, ya kan? Belum lagi kalau masalah Mhm. hukum tidak seimbang untuk masalah penista, ya kan? Yang ono bebas begitu cepat, yang satu belum lagi disiksa, ya kan? Belum lagi ditambah-tambahin Jadinya, tambahan. Wih, kalau kita sih ya itulah bayar harga ya mengikut Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah apa yang Anda lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapapun, entah hakim, betul. entah itu kuasa hukumnya, entah itu pemimpin yang jelas-jelas mengetahui hal ini, tetapi dengan sengaja, justru karena kebebasan mereka, karena Membiarkan. mereka memiliki, iya, pembiaran, lalu mereka bisa dikatakan sebagai mayoritas yang boleh melakukan apa saja. Lalu kalian dengan semena-mena itu silahkan saja. Orang kalau udah mati selesai kok, ya enggak? Kalau di Iya, dalam Tuhan. iya. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Mati bukan penyelesaian. Mati bukan masalah, Bro. Apalagi ya di dalam Islam itu kalau ini semuanya harus masuk neraka dulu, dibakar dulu sampai Mhm. gosong, ya kan? Satu Mhm. pelanggaran dosa saja itu sudah bisa dikatakan nggak sholat satu kali saja sudah hampir 1000 tahun di neraka. Bayangin saja, itu sebenarnya analogi perumpamaan orang-orang yang sebenarnya mustahil untuk menerima keselamatan. Sebenarnya, tapi nggak paham, masih aja mau ditipu. Kalau yang namanya Mhm. satu kali sholat itu sudah pelanggaran yang luar biasa, itu sama saja dosanya dengan berzina, dengan membunuh, ya berarti itu sebenarnya mustahil kalian akan selamat. Itu loh sebenarnya. Orang-orang hukum akhirat itu nggak ada ceritanya sementara buat kalian. Itu siapa yang ngomong? Kalau logika ya, kalau logika. Saya lebih percaya orang surga loh daripada orang yang sama-sama lahir seperti kita. Logikanya begitu. Kamu pernah nggak mati sebagai nabi saya mati, lalu kamu bangkit lagi? Dan kamu bisa menceritakan isi surga, isi neraka seperti apa. Dan kamu dikasih kunci maut gitu loh. Nah ini masalahnya yang punya itu semuanya Yesus. Yesus juga mengatakan di Yohanes 8 ayat 23, aku bukan dari bawah, aku dari atas. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini gitu loh. Dia udah mengatakan begitu jelas. Ya, lalu di ayat 24-nya dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu. Seorang nabi nggak akan bisa bicara seperti ini. Ya, kita nggak percaya sama Musa pun, kita nggak akan bisa masuk neraka kalau hanya nggak percaya Musa. Tetapi kalau kita nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mati dalam dosa kita. Artinya Binasa. menanggung dosa kita sendiri. Kenapa? Kita merasa Iya, sombong, merasa mampu untuk menyucikan diri sendiri. Seperti itu. Itu loh sebenarnya. betul, betul. Saya kesel Dan sih Bu dan Tuhan sebenarnya Yesus karena itulah yang ya punya Bu ya. kuasa. Iya, Tuhan Yesus itulah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi kalau minta ampun dosa ke yang lain, nggak akan pernah terampuni, nggak nyambung gitu loh, ya. Nggak Karena nyambung. Yesus berkata di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, gitu. Jadi kalau meminta ampun untuk dosa ya ke Tuhan Yesus, nggak ada tempat yang lain untuk minta ampun, begitu kan? Dan bukan cuma diampuni,
tapi diselesaikan penghukuman dosanya juga sempurna gitu. Iya, terus mereka Ya. bilang, oh kami percaya kok, percaya sama Isa kok, Isa itu sebagai nabi. Loh, yang dimaksud di Yohanes 8 ayat 24, konteksnya bukan mempercayai seorang nabi. Kalau kamu hanya mempercayai seorang nabi, ya misalnya Nabi Musa, Nabi Yeskiel, atau Nabi Yesaya, dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa menanggung kamu bisa bawa ke surga. Kenapa Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati dalam dosamu? Itu kepada dia. Dia nggak mengarahkan kepada Musa ya. Gitu loh. Kepada dia. Artinya kamu harus mempercayai dia bahwa dia bisa menjamin kamu untuk masuk surga. Dia yang tahu surga. Gitu loh. Bukan orang yang lahirnya seperti kita, dari hawa nafsu manusia, lalu menjadi anak bayi, lalu hidup juga selayaknya manusia, bahkan punya punya apa namanya Bu, punya otoritas yang bisa dikatakan bebas, bisa beristri berapa saja asalkan kuat, kan gitu kan ya. Tetapi untuk kita nggak boleh hanya begini hanya begono. Terus katanya gini, dalam dalam orang-orang yang kita nggak tahu apa-apa di doktrin bahwa mereka semuanya senang gembira sukacita diperistri seorang nabi. Itu kan cerita cerita orang orang nggak tahu itu yang benar yang mana. Kalau seandainya orang Yahudi waktu itu melihat bahwa Muhammad adalah orang yang luar biasa, mungkin mereka akan salut. Kenapa nggak ada orang Yahudi yang bisa masuk Islam? Ya kan? Nah kalau misalnya Anda mau pertanyakan, buktinya orang Yahudi juga nggak ada percaya. Kata siapa? Alkitab mencatat seperti itu. Dan sekarang pun juga ada, gitu loh. Kalau ada apa namanya orang orang Yahudi yang masuk Islam itu bukan orang Yahudi, orang yang sengaja tinggal di Israel, bukan orang Yahudi menjadi Islam, gitu loh. Sebenarnya seperti itu, cuma mereka yang luar biasa. Sedangkan kita mereka aja nggak ada sangkut pautnya dengan Yahudi. Coba sekarang gini Bu, sakit hati nggak Nggak orang ada. Yahudi dikafir-kafirkan? Orang Yahudi di apa namanya di selain dikafir-kafirkan di situ tuh ada ayat-ayat yang Musuh, mengatakan bahwa Yahudi Yahudi dan musuh Nasrani itu bebuyutan, musuh nanti bebuyutan. dijadikan pengganti dosanya mereka. Itu siapa yang mau? Masa orang Yahudi bisa terharu dengan ayat seperti itu? Orang Yahudi yang orang cerdas, Bos. Orang Yahudi itu orang cerdas. Ya, kalau mereka belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu memang masalah mereka. Karena mereka melihat kemanusiaan Yesus waktu itu, seperti Tapi itu. suatu saat nanti mereka akan percaya. Suatu saat Ya, mereka itu akan percaya. Alkitab mengatakan itu. Iya. Iya, Sekarang udah banyak kok, suatu saat udah mereka banyak akan orang percaya. Yahudi, udah banyak Iya, Yahudi yang percaya. iya. Nah, Ya itu itu lihat loh. tadi yang Nah, Prancis sudah ini yang selesai. Yang Prancis. ya, dia ngomong lagi, orang Yahudi itu baru mau mualaf katanya tuh. Rabi mana yang mualaf? Ya ampun, kalau dikasih tunjukin Ja- ditunjukin Quranmu mah ngeri, sakit hati iya. Ya gini Fatima, mungkin dia melihat ya di Eropa gitu kan. Banyak yang bilang kan, oh Eropa sekarang eh, apa Islam berkembang dengan pesat. Itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang meminta suaka politik ya dari daerah-daerah konflik Muslim lari ke Eropa ya, ke Prancis, ke Jerman, ke Inggris, ya kan, Australia, Kanada gitu kan. Nah, banyak lari ke sana. Jadi mereka itu di sana saking banyaknya, nah mereka butuh tuh tempat ibadah ya kan, butuh tempat ibadah gitu. Akhirnya karena itu adalah negara yang punya toleransi tinggi, mereka diberikanlah kesempatan gitu kan, keleluasaan untuk membangun tempat-tempat ibadah. Sementara yang menggunakan tempat-tempat ibadah itu ya mereka-mereka juga yang banyak itu gitu. Nah, terus mereka punya punya kebiasaan kan punya anak banyak tuh, ya kan? Bahkan mereka ingin membuat banyak anak supaya apa? Supaya bisa menguasai negara-negara Eropa. Sementara kan orang-orang Eropa sendiri udah nggak mau punya anak gitu, punya anak paling satu dua lah udah paling banyak gitu kan. Nah jadi penduduk Poligami Bu. asli, iya penduduk asli Eropa semakin sedikit karena nggak mau punya anak, ada yang nggak mau menikah dan sebagainya. Iya,
lama-lama mereka akan mayoritas di sana begitu. Ya, tapi dengan begitu bukan berarti di sana itu Islam maju, ya mereka-mereka juga gitu sebenarnya. Itu Ya, faktanya seperti sekarang gini itu. aja. Kalau Eropa itu sudah menjadi mayoritas Islam, mereka selalu mengumandangkan aturan-aturan Islam, ya kan? Terus orang kafir sudah nggak ada apa namanya lagi nih di situ, ya tentu ya akan jadi terpuruk lagi seperti daerah-daerah Islam. Mereka cari lagi Iya, daerah kafir lagi, ya kan? iya. Nah, seperti Ini itu ada yang naik, terus. Fatima? Ya, saya naikin dia. Ya, Oh, selamat malam. Bulus ya. Bulus. Malam Ya, Bulus. salam. Salam Pak. Salam. Salam. Salam Bu. Bu Fatima, Salam, Bu salam. Sodihin. Salam. Ya, Ya, salam. salam. Temanya Maranatha. perbedaan ya udah. Oh ya, salam Maranatha, Ya. Bu. Ya, Sama. perbedaannya. Allah itu Iya. ternyata bukanlah YHWH atau Tuhannya Allah Azza wa Iya, Jalla. udah pasti beda, Bu. Tolong dibuka, Bu, Ulangan 32 ayat 6, Bu. Saya pakai ayat aja. Saya nggak bakal pakai kesimpulan. Karena ayat kita tuh udah jelas. Beda Jelas. jauh. Tidak terbantahkan. Ulangan 32 ayat 6 ya, Bu. Hah? Oke, tadi ya. Ulangan 32 Ini ayat 6. saya baca ya, Bu. Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Apa, Bu? Karena di gini ya, Bu. Kenapa saya pakai Ulangan 32 ayat 6 dulu? Hanya di ajaran Yahudi dan ajaran Kristen yang boleh memanggil Tuhan ini dengan sebutan Bapak. Ini loh. Ini dari kitabnya Bapak. Musa loh, Bu. Iya. Iya. Itu loh perbedaan kita yang pertama. Itu benar-benar dia menunjukkan kita tuh bukan seorang hamba, tapi seorang anak. Anak. Bahkan menjadikan kita itu menyuruh kita manggil dia Bapak. Makanya kenapa kita selalu berdoa Bapak kami, ya kan? Bapak kami. Nah, itu. Iya. Coba di ajaran sebelah boleh nggak Allah SWT dipanggil Bapak? Ah, itu. Apa-apaan katanya panggil Bapak-bapak. Maaf ya. Allah saya tidak beranak. Oke, yang coba dibuka, Bu, Mazmur 2 ayat 7, Bu. Itu. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kupelanakan pada hari ini. Nih, Tuhan berkata apa tuh, Bu? Beda kan, Bu? Beda kan? Iya, beda. Kalau di sana tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini? Kalau ini beranak dan diperanakkan. Oh. Tetapi tentang anaknya kan dijelaskan juga dalam perjanjian baru. Iya, di perjanjian baru iya bukan di kisah para rasul 13 ayat 33, Bu. Tema baca kekecilan. Oke. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Wow. Alkitab menjawab Alkitab ya, Bu? Bukan saya yang jawab loh. Iya, Alkitab jawab Alkitab. Nah, tapi gini Pak, mereka memahami konsep ini melahirkan secara biologis gitu loh. Mereka nggak ngerti ini melahirkan secara rohani gitu. Jadi makanya ditanya siapa bidannya, rumah sakitnya di mana gitu. Jadi mereka membayangkan ini melahirkan secara biologis. Jadi bapaknya menghamili Maria, kemudian Maria melahirkan gitu loh. Ya, mereka nabi mereka kan ini, Pak. Mereka tuh kan nggak tahu kenal istilah perumpamaan. Kalau Yesus kan memakai perumpamaan. Orang pedang saja di situ juga diartikan samurai, kan? Golok. Gitu. Tapi ada kata membunuh gak, Bu? Bisa coba-coba dibuka yang kata Yesus membunuh ada gak? Nggak ada kan? Sebagai pedang. Coba baca ya, Bu, ayat itu pedang. Pedang roh itu firman Tuhan itu firman Tuhan. Oh ya, di Efesus ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tapi udah jelas ya, Tuhan kita itu udah beda jauh loh. Beda. Itu baru 2 loh saya kasih loh, belum yang lain.